Setelah kita mempelajari dasar-dasar dari sebuah analisis teknis dan analisis fundamental, serta pentingnya sebuah manajemen risiko yang tepat. Untuk melihat komponen penting lainnya dari kesuksesan seorang trader adalah termasuk yaitu psikologi perdagangan atau psikologi trader. Sementara konsep dasar dari trading itu sendiri adalah memungkinkan Anda untuk melihat pengaturan perdagangan yang menguntungkan dan manajemen risiko yang memungkinkan kita untuk membatasi transaksi kita atau memaksimalkan sebuah keuntungan. Psikologi perdagangan memastikan bahwa kita mempertahankan pola pikir yang benar selama perdagangan dan sepanjang karir kita di trading tersebut. Psikologi perdagangan memungkinkan kita untuk tetap fokus bahkan di tengah-tengah sebuah kerugian yang beruntun atau sebuah kerugian yang berturut-turut, dan memberi kita sebuah kepercayaan untuk bangkit kembali dari penarikan atau kerugian yang besar tersebut. Ini memungkinkan untuk tetap berpikir secara jernih, yaitu seorang trader harus tetap berpikir jernih dan mengelola harapan kita di saat kita menjalankan dengan baik. Inilah yang membedakan profesional perdagangan atau seorang trader profesional dari trader pemula. Karena psikologi trading yang tepat membuat kita fokus pada proses dan bukan pada sebuah keuntungan. Seperti halnya seorang atlet yang profesional, ia juga memiliki sebuah mentor psikologi olahraga yang membantu mereka menjaga kepala mereka dalam permainan atau dalam kompetisi. Para pedagang juga membutuhkan sebuah bimbingan ketika datang untuk memiliki kerangka berpikir yang benar, terutama selama situasi pasar yang selalu berubah-ubah, tidak tentu. Dalam lingkungan perdagangan yang serba cepat, seseorang dapat dengan mudah terganggu atau tertekan dalam usaha untuk menghasilkan yang namanya uang. Tapi psikologi perdagangan memastikan bahwa seseorang fokus untuk tetap disiplin atau menjaga tingkat perdagangan yang memastikan bahwa seseorang tetap fokus. Dengan psikologi perdagangan yang tepat, seseorang dapat mundur dan melihat gambaran besar dari sebuah usaha perdagangan dari dia transaksi tersebut, daripada memperbesar kepemenangan atau keuntungan atau sebagai pecundang. Terlalu sering berdagang yang rugi atau pedagang yang rugi dapat mengurangi kepercayaan diri seseorang dan menghancurkan fokus seseorang untuk pengaturan sebuah perdagangan di berikutnya. Demikian pula
Pendapatan yang beruntun dapat menyebabkan terlalu percaya diri dan juga merusak fokus untuk bergerak maju. Itulah yang perlu dimiliki oleh seorang trader, yaitu harus bertindak pada tujuan utama. Yang menarik tentang psikologi trading adalah pengalaman belajar yang konstan, sementara penguasaan teknik dasar seperti analisis pasar atau membangun posisi sebuah keuntungan. Psikologi perdagangan membutuhkan waktu yang lama, karena psikologi trading itu tidak semudah kita hanya open buy dan sell. Bahkan para pedagang atau trader yang terbaik di luar sana membutuhkan seorang bimbingan tentang trading tersebut. Tidak masalah pada tahap apa kita dalam karir perdagangan kita, bahkan jika Anda pemula, setidaknya Anda mempelajari dari seorang trader ahli yang mengelola beberapa posisi perdagangan, kinerja perdagangan, dan kesejahteraan secara keseluruhan, dapat memperoleh manfaat dari psikologi trading tersebut. Saya akan menceritakan seorang trader yang bertindak pada tujuan utama dan trader yang bertindak sebagai pikiran atau hawa nafsu atau bertindak sesuai dengan kebutuhan. Simak hingga selesai sehingga nanti akan mendapatkan manfaat. Jadi bagaimana kita harus menjadi seorang trader yang profesional dari gambaran dua orang trader tersebut. Baiklah, yang trader pertama ini adalah seorang trader independen yang sehari-harinya memperdagangkan 500 future. Selama 6 bulan terakhir dia berusaha untuk sukses secara konsisten. Sayangnya hal tersebut tidak terjadi, tapi masalah yang muncul bukan karena metode yang ia gunakan. Alasan utama adalah trader utama tidak menghasilkan uang sebanyak yang ia inginkan adalah karena ia tidak bisa mengontrol sebuah emosinya dan terus-terusan mengikuti sebuah kepentingan pribadinya. Dari sejak awal, trader pertama ini percaya diri akan sebuah kemampuan dirinya untuk memperdagangkan 500 future secara sukses. Di bisnis sebelumnya, ia sudah mencapai sebuah kesuksesan sebelumnya, yaitu di sebelum bisnis ini, trader pertama memiliki sebuah perusahaan, yaitu perusahaan retail percetakan, dan dia telah belajar untuk membuat keputusan-keputusan bisnis yang baik yang membuatnya sangat sukses. Dia hampir tidak pernah yang namanya membuat kesalahan besar yang merugikan dalam bisnisnya. Faktanya,
selama lebih dari 9 tahun memiliki perusahaan tersebut, dia membanggakan dirinya sebagai seorang yang sukses, yang selalu melihat ke depan dan membuat bisnisnya semakin maju. Walaupun hal itu jarang terjadi, ada beberapa saat di mana semuanya tidak berjalan dengan baik, tetapi trader pertama ini dengan sebuah kecepatan yang sangat cepat tentang pola pikirnya untuk memperbaiki sebuah masalah tersebut, dan seringkali dia merubah krisis menjadi sebuah kesempatan. Karena keputusan yang pintar yang dilakukan oleh trader pertama, ia merasa yakin dengan karir barunya, yaitu sebagai pedagang saham atau sebagai seorang trader. Setidaknya dia berpikiran akan terjadi. Jadi saat itu trader pertama menerima sebuah tawaran yang menguntungkan dari sebuah perusahaan yang besar untuk membeli perusahaan percetakannya. Dia memutuskan bahwa inilah saatnya bagi trader pertama untuk mendapatkan sebuah yang namanya uang. Tidak susah-susah baginya untuk menjual. Tentu saja dia sangat menyukai memiliki bisnis sendiri, dan tentu saja ia makin menyukainya karena ia sangat sukses. Tetapi pada 2 tahun terakhir dia sangat sibuk bekerja 65-70 jam per minggu, yang menyebabkan waktunya untuk keluarga menjadi sangat sedikit. Hal tersebut membuat trader pertama membuat sebuah keputusan untuk menjual menjadi mudah baginya, yaitu menjual perusahaannya. Nah, hal lain yang membuatnya tentang keputusan seorang trader pertama tersebut adalah untuk menjual perusahaannya menjadi mudah adalah dia ingin mencoba bisnis yang baru, yaitu sebagai seorang trader. Dia telah belajar sebanyak mungkin tentang perdagangan saham. Dia telah membaca buku dan membaca majalah-majalah yang berkenaan dengan saham sebanyak yang ia bisa untuk dibaca. Tentu saja dia berpikir dia bisa mentransfer kesuksesannya di dalam bisnis yang sebelumnya. Tentang bisnis perdagangan, yaitu perdagangan saham. Lebih jauh lagi, dia bisa berdagang dari rumah dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga. Dia percaya bahwa dia bisa sukses dalam usaha yang baru ini. Ternyata kenyataannya mengejutkan, yaitu tetap yang namanya rugi. Terus perbandingan dengan trader kedua adalah trader kedua ini juga ingin memperdagangkan 500 future. Latar belakang sedikit berbeda dengan trader pertama. Trader pertama telah menghabiskan
waktu 4 tahun terakhir di tempat dia bekerja, yaitu di CMI, di mana 500 future diperdagangkan. Tetapi trader kedua adalah bukan merupakan seorang trader di CMI. Dia telah bekerja keras dari level terbawah. Dulunya ia bekerja pada sebuah perusahaan komoditas sebagai operator telepon. Pekerjaannya adalah menempatkan perintah beli dan jual pada customer yang menggunakan sinyal tangannya. Dari hari pertama ia bekerja di sana. Trader kedua ini selalu ingin menjadi seorang trader. Dia tahu dia tidak memiliki cukup uang untuk membeli kursi di dalam bursa tersebut yang harganya senilai sekitar $200.000. Dia berpikir bahwa kesempatan terbaiknya untuk menjadi seorang trader adalah dengan mempelajari apa saja yang ada di sana dan apa saja yang dia bisa melalui berbagai macam trader dan orang lain yang berada di lantai perdagangan tersebut. Dan lalu menjadi trader independen, di mana ia tidak harus memiliki kursi sendiri. Trader kedua ini menghabiskan sebanyak mungkin waktunya untuk mempelajari bagaimana orang-orang di dalam bisnis komoditas yang menghasilkan uang. Dia yakin bahwa ada semacam teknik yang spesifik yang digunakan oleh para pedagang yang benar-benar berhasil. Dia sangat tahu bagaimana orang lain juga tahu bahwa 80-90% seorang trader mengalami sebuah kerugian. Dia berusaha sangat keras untuk mempelajari bagaimana untuk mencapai sebuah kesuksesan pada saat dia menjadi trading secara independen. Dia ingin memulai tradingnya secara secepat mungkin. Jadi trader kedua ini ingin cepat membuka sebuah akun perdagangan. Trader kedua ini berambisi untuk bertemu dengan trader-trader yang sukses sebanyak mungkin, baik yang independen maupun yang bukan independen. Ia beruntung karena bisa menemui orang-orang yang sukses di arena trading di tempat ia bekerja. Dan dia dapat bertemu dengan orang yang semacam kantor yang dikenal di CMI. Dia berpendapat apabila ia bisa mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh trader yang sukses, dia bisa mencontoh cara trading mereka. Itu pun setidaknya kata trader kedua. Dia menghabiskan semua waktu luangnya berbicara kepada berbagai macam trader yang ditemunya dan berusaha mencari tahu apa rahasia kesuksesan para trader tersebut. Dia belajar banyak
dia belajar segala macam metode, baik teknik ataupun fundamental, secara yang berbeda-beda yang ia gunakan oleh seorang trader independen maupun yang bukan. Trader kedua ini tidak pernah melakukan yang namanya transaksi trading di dalam hidupnya. Tetapi semakin banyak ia berbicara kepada bermacam-macam trader, ia semakin percaya, dia yakin dengan pengalaman tersebut. Ia bisa mendapatkan apa saja yang ia perlukan untuk menjadi seorang trader independen. Menjadi seorang trader independen yang sukses. Tapi dia masih membutuhkan satu pelajaran yang lebih penting. Nah, kembali lagi ke trader pertama. Trader pertama ini memulai dengan nilai uang yaitu 15.000 di rekening dan memutuskan untuk berdagang. Dia akan memainkannya satu akun pada saat itu sampai dia yakin dia telah bisa untuk menguasai akun tersebut. Semuanya berjalan lancar pada awalnya. Trading pertamanya menghasilkan 320 poin, setara dengan $800. Itu pun sebelum dipotong sebuah yang namanya komisi. Tentu saja trader pertama ini merasa percaya diri dengan awal yang baik, yaitu mendapatkan sebuah keuntungan $800. Sayangnya, segala hal yang menjadi keuntungan tersebut adalah berbalik dari titik tersebut. Dalam keempat trading berikutnya, ia rugi. Masalahnya, trader pertama memiliki sebuah keuntungan yang baik dalam 2 dari 4 perdagangan, tetapi dia tidak mau mengambilnya karena dia masih ingin mencari lebih banyak dari yang ditawarkan oleh pasar. Waktu ditawarkan pasar pada waktu saat itu. Jadi di dalam minggu pertamanya, kebalikan dari membuat keuntungan yang kecil atau keseimbangan dengan 4 perdagangan tersebut, ia malah mengalami sebuah yang namanya kerugian dari modal, yaitu $800. Itu adalah sebuah keuntungannya. Bahkan kerugian tersebut bertambah dengan nilai uang yaitu $1.200. Jadi bukan keuntungannya saja yang ditarik, tapi dengan modalnya juga ditarik. Hal ini membuat sang trader pertama frustasi dan bingung. Tentu saja ia harus melakukan segalanya dengan lebih baik. Apabila ia ingin berhasil dalam bisnis ini, tetapi jangan khawatir, itu pun kata trader pertama. Ini masih minggu pertama. Tentu saja ia tidak langsung berhasil dalam minggu pertamanya, kata seorang trader pertama tersebut, seperti dalam bisnis percetakannya tersebut. Terus di minggu berikutnya dimulailah dengan yang sama seperti minggu pertamanya. Perdagangan pertamanya
pada hari Senin mengalami sebuah keuntungan 280 poin setara dengan $700. Tapi setelah itu penurunan dimulai kembali. Trader pertama ini memulai perdagangannya berikutnya pada hari Selasa di minggu berikutnya, di minggu itu juga dia masuk ke pasar dan akhirnya mendapat sebuah keuntungan sebesar 120 poin. Nah, trader pertama ini tahu bila ia bisa mencapai 200 poin dalam perdagangannya, dia bisa mencapai titik seimbang, yaitu dengan tetap akhirnya balik modal dari minggu yang lalu dari total semua modalnya. Dia membuat sebuah tujuan untuk keluar dari pasar dengan keuntungan 200 poin. Masalahnya adalah pasar hanya memberikannya keuntungan hanya 150 poin. Nah, trader pertama ini menggunakan stop order atau stop loss untuk mengunci. Terus sebuah keuntungan ataupun setidaknya menghentikan kerugiannya, ia sangat ingin yang namanya mendapatkan sebuah keuntungan senilai 200 poin, sementara pasar hanya 150, sehingga ia bisa menutup sebuah kerugian, tapi pasar bergerak ke arah sebaliknya dan tidak hanya ia kehilangan 150 poin, yaitu sebuah keuntungannya yang ditawarkan oleh pasar. Tapi ia juga kehilangan sebuah modalnya, yaitu modal awalnya saat pasar akhirnya mencapai titik stop order dari stop order trader pertama tersebut sebesar $400 pada perdagangan waktu itu. Nah, sekarang trader pertama ini merasa frustasi. Sambil duduk ia di ruangannya, sambil duduk di kursi, dia hampir melempar sebuah gelas, yaitu gelas minumnya, ke dinding. Untungnya dia tidak jadi melakukan hal tersebut, karena hal tersebut adalah tidak akan memperbaiki sebuah kerugian. Tetapi tetap saja trader pertama merasa sangat frustasi dan membutuhkan solusi untuk memperbaiki kondisinya tersebut. Nah, ini adalah salah satu yang harus dimiliki, seperti salah satu yang dimiliki oleh trader kedua. Salah satu hal yang sangat penting adalah Anda harus membuat sebuah tujuan, yaitu tujuan harian, mingguan, dan bulanan untuk diri Anda sendiri. Terus trader kedua ini mendapatkan nasihat dari seorang trader, yaitu seorang trader yang independen yang berhasil, yang ia tahu karena trader kedua ini adalah seorang yang bekerja dalam kantornya. Trader independen tersebut telah sukses
menghasilkan uang lebih dari $1,5 juta per tahun selama 4 tahun terakhir. Jadi trader kedua ini tahu bagaimana ia untuk mendapatkan uang. Akhirnya trader kedua ini mendapatkan sebuah nasihat yang baik dari ahlinya, yaitu dari trader yang berpengalaman. Trader yang berpengalaman sukses, bukan yang dari trader yang berpengalaman sering rugi atau yang sering deposit. Jalan menuju sukses adalah memiliki sebuah tujuan yang mungkin dilakukan untuk diri Anda. Itu pun kata seorang trader. Lanjut sang trader, Anda harus terus memvisualisasikan diri Anda mencapai sebuah tujuan tersebut. Nah, terus trader kedua ini mengerti tentang sebuah masalah penetapan sebuah tujuan tersebut, tetapi dia tidak begitu mengerti arti dari kata visualisasi. Dia tahu dia harus mencari tahu tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan visualisasi tersebut. Ini adalah suatu konsep tentang yang dimana masih dalam sebuah psikologi perdagangan, bagaimana cara memvisualisasikan trading kita ke dalam pikiran kita. Nanti akan saya upas bagaimana saya ulas tentang sebuah sistem yang namanya visualisasi trading. Terus trader kedua ini terus berbicara sebanyak mungkin dengan seorang trader yang sukses. Mereka semua menyatakan hal yang sama tentang sebuah penetapan tujuan sangatlah penting, hanya berusaha menghasilkan uang di setiap hari, yaitu harus mendapatkan uang, yaitu dengan menghasilkan uang. Itu adalah tujuannya untuk mendapatkan sebuah keuntungan atau yang namanya profit. Bagaimana kalau tanpa tujuan dalam trading? Tanpa tujuan adalah jalan yang menuju sebuah gagal atau akan menjadikan sebuah yang namanya kegagalan. Tampaknya hampir semua trader yang ditemui atau yang diajak ngobrol oleh trader kedua ini berbicara menekankan hal yang sama, yaitu bertindak pada sebuah tujuan utama. Trader kedua menekankan kepada dirinya bahwa bila ia ingin sukses, ia harus memiliki sebuah tujuan yang sangat spesifik mengenai berapa yang ia ingin hasilkan di setiap hari. Bukan masalah besarnya di setiap hari, tapi ujung-ujungnya tetap loss. Dan juga berapa menjaga sebuah kerugian yang ia merasa sanggup ia tanggung. Itu untuk sebuah tujuan harian. Terus trader kedua ini bertemu dengan seorang floor trader yang cukup sukses. Dia memberikan sebuah nasihat juga. Saya setuju dengan Anda, itu kata seorang trader. Anda perlu menetapkan sebuah tujuan.
yang spesifik atau yang masuk akal. Kata trader tersebut, tetapi sama pentingnya Anda harus memvisualisasikan sebuah keberhasilan di setiap saat. Anda mesti melihat diri Anda sebagai seorang trader yang sukses. Apabila Anda tidak bisa membayangkan diri Anda sendiri sebagai sebuah kesuksesan, Anda tidak memiliki yang namanya kesempatan untuk menjadi sukses. Itu kata seorang trader independen. Trader independen tersebut memberi tahu kepada trader kedua tentang sebuah buku yang harus dibacanya. Belilah buku yang memberitahu Anda segala macam yang mengenai tentang memvisualisasikan sebuah kesuksesan. Metode tersebut adalah metode yang sama yang digunakan oleh para atlet profesional, tetapi tidak ada bedanya dengan bisnis kita. Itu kata yang namanya trader profesional yang pure trader tersebut. Untuk menjadi seorang trader yang sukses, Anda harus melihat dari diri Anda sebagai trader yang sukses, walaupun mungkin hal itu belum terjadi, kata seorang trader tersebut. Terus bagaimana seorang trader kedua ini? Trader kedua ini akhirnya tidak ragu-ragu untuk mengikuti sebuah nasihat dari seorang trader tersebut. Lalu ia membeli sebuah buku dan mulailah untuk mempelajarinya. Terus trader kedua ini berbagai teknik tentang visualisasi yang berbeda-beda dan mulai menggunakan setiap hari, walaupun dia belum mulai untuk trading, tapi dia memulai sebuah visualisasinya. Ia memulai melihat dirinya atau dalam mata batinnya sebagai seorang trader yang independen, yaitu yang trader independen yang sukses. Hal itu akan menjadi salah satu hal yang utama dalam sebuah kesuksesan seorang trader kedua tersebut. Nah, bagaimana mengenai seorang trader pertama tadi? Apakah masih berlanjut atau tidak? Nah, trader pertama ini memikirkan sebuah tentang kesulitannya dalam trading. Dia perlu mendapatkan sebuah cara baru untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Dia berpikir bahwa mungkin masalahnya terletak pada indikator-indikator. Terus berpikir kesalahannya pada metode-metodenya yang ia gunakan adalah salah. Tapi trader pertama ini memutuskan dia harus mencari metode baru dalam sebuah trading ini. Dia membeli beberapa buku dan berlatih tentang bagaimana memperdagangkan 500 future. Setiap dia selesai dengan buku-buku tersebut, dia yakin bahwa dia akan mendapatkan namanya hasil atau keuntungan yang lebih baik dari metode atau teknik yang baru ini, yang baru
didapat. Gagasan-gagasan dan contoh yang dicontohkan oleh buku tersebut yang dapat di dalamnya terasa sangat masuk akal, itu kata trader pertama. Akhirnya trader pertama memutuskan untuk menggunakan sebuah metode yang baru. Ini dalam perdagangannya, akhirnya dia menggunakan sebuah metode yang baru dan meninggalkan sebuah metode yang lama. Yang sebelumnya ia gunakan akhirnya ditinggalkan. Dia yakin bahwa teknik yang digunakannya yang selama ini menyebabkan sebuah kerugian yang dia alami. Sayangnya bukan karena metodenya yang membuat trader pertama ini mengalami sebuah kerugian. Akhirnya trader pertama ini mulai menggunakan metode barunya dalam perdagangan dan dimulai mendapatkan hasil cukup baik dalam 2 hari pertama. Tetapi kemudian ia membuat yang namanya membuat suatu kesalahan yang sangat serius. Dia mengalami sebuah kerugian dan menjadi sangat marah. Dia keluar dari sebuah posisi yang sangat ia yakini dapat memberikan sebuah keuntungan besar baginya. Akhirnya dia keluar. Setelah keluar pasar, bergerak ke arah trader pertama ini 600 poin dalam 15 menit. Nah, lumayan besar. Tapi trader pertama ini memutuskan bahwa ia tidak ingin kehilangan uangnya di dalam pasar. Lalu ia melakukan 3 perdagangan, yaitu perdagangan melanjutkan lagi untuk berdagang. Dia membiarkan emosinya menguasai dirinya dan membuat kesalahan terbesar dari trading tersebut tanpa menggunakan stop order atau stop loss. Pada penghujung hari, trader pertama ini mengalami sebuah kerugian sebesar $7.000. Pialangnya memaksa untuk keluar dari posisi yang merugikannya dari lebih dari 1.000 poin. Nah, akhirnya trade pertama ini tetap berada di dalam posisi tersebut semalaman untuk melihat apakah ia bisa kembali untuk trader pertama tersebut, harganya akan kembali atau tidak. Akhirnya trader pertama ini memaki pialangnya sebelum dia menutup telepon. Kali ini trader pertama benar-benar melempar gelas dan menabrak sebuah rak buku dan akhirnya pecah. Istrinya berlari dan menghampiri ke kantor ataupun ke ruangan bekerjanya. Terus istrinya ini melihat berlari ke tempat saudara trader pertama ini sambil berpikir apa yang salah. Mungkin ada sesuatu yang konslet ataupun ada yang jatuh. Terus apa yang terjadi? Istrinya bertanya, "Suara apa itu?" kata istri sang trader pertama. Nah, trader pertama tidak perlu menjawab.
karena istrinya melihat pecahan gelas di lantai. Ia memberi tahu bahwa trader pertama akan mengambil sapu. Terus kata sang trader pertama ini dengan nada tinggi, tinggalkan saja, ya, tinggalkan saja. Yaitu dengan nada tinggi, trader pertama membentak istrinya bahwasanya trader pertama ini tidak ingat pernah menggunakan nada suara seperti itu kepada seorang perempuan, yang mana perempuan ini adalah istrinya yang akan menghabiskan waktu tuanya atau waktu sisa hidupnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Istrinya lalu meninggalkannya. 10 menit kemudian trader pertama ini tidak pernah menyangka dia pernah merasa hal yang lebih buruk daripada yang ia rasakan saat itu. Akhirnya dia berpikir tentang hal yang terjadi, hal yang tersebut. Sekarang ia merasa lebih buruk karena sangat frustasi. Nah, kemudian kita tarik lagi ke cerita seorang trader kedua. Trader kedua ini akhirnya apa? Mengundurkan diri dari sebuah perusahaan, dari tempat dia mana ia bekerja dulu, dan mulai mempersiapkan karirnya sebagai seorang trader independen. Dia telah mendapatkan berbagai macam nasihat dari seorang trader-trader yang sukses, baik independen ataupun yang bukan. Akhirnya dia memulai sebuah perdagangannya dan dia mempersiapkan program kerjanya, yaitu dia telah membuka sebuah rekening trading, dan di dalam waktu 2 minggu dia telah siap untuk mencoba keinginannya berkarir di dalam dunia trading. Terus trader kedua ini memvisualisasikan dirinya untuk mencapai sebuah tujuan harian, mingguan, dan bulanannya. Akhirnya dia membuat program seperti yang disarankan seorang trader independen yang sukses ataupun dari yang trader yang bukan independen tapi sukses. Dia terus melihat dirinya mendapatkan kesempatan dan sebuah keuntungan. Dia terus melihat dirinya menggunakan stop order atau stop loss untuk mengunci sebuah keuntungan dan menghindari perubahan keuntungan menjadi sebuah kerugian. Dia melihat terus sebuah gambaran-gambaran tersebut dalam kepalanya sehingga semuanya menjadi jelas. Jadi trader kedua ini adalah mengikuti sebuah nasihat dari seorang trader baik independen ataupun yang bukan. Dia memvisualisasikan keamanan terus bangkit dalam rekeningnya. Tidak dalam kecepatan yang tinggi, tetapi dalam level yang lambat dan aman. Dia merasa apabila dia bisa membuat dirinya mendapatkan $250 setiap hari, hal itu merupakan awal yang sangat baik. Itu kata trader kedua tentang yang didapatkan, yaitu $250 pada waktu itu di setiap harinya.
Dia sadar bahwa mencoba atau membuat ribuan dolar tiap hari bukanlah merupakan suatu tujuan yang realistis baginya. Terus trader kedua ini memulai trading pada hari Senin. Dia memiliki sebuah tujuan dalam pikirannya. Dia telah menghabiskan banyak waktu dalam 2 bulan terakhir untuk memvisualisasikan apa yang harus ia lakukan dan bagaimana ia harus beraksi dalam situasi apapun. Bahkan ia sangat sering melihat hal-hal tersebut dalam pikirannya, sehingga ia mulai merasakan hal tersebut seperti benar-benar terjadi dalam hidupnya. Hal tersebut memberikan trader kedua ini kepercayaan diri walaupun dia tidak pernah yang namanya trading di sebelumnya. Dia merasa bahwa dia sudah pernah trading beribu-ribu kali. Nah, tapi bahwa dia sebenarnya belum pernah trading, tapi dia berpikir seperti sudah trading beribu-ribu kali, karena dia bertindak pada tujuan utama, bukan pada tujuan pikirannya. Hal tersebut mulai kelihatan hasilnya. Hari pertama, trader kedua adalah mendapatkan kesuksesan. Dia hanya melakukan 1 kali perdagangan dan menghasilkan 275 dolar. Ia mempertimbangkan untuk melanjutkan trading, tapi kemudian ia ingat bahwa tujuannya adalah untuk mencoba 250 dolar. Jadi yang 275 itu lebih dari 25 dolar, maka itu dianggap sebagai sisanya atau bonus. Dia hanya membutuhkan mendapatkan nilai 250 dolar per hari dan melanjutkannya trading. Nah, dia berpikir lagi, apakah dia melanjutkan trading atau tidak. Ia mempertimbangkan untuk melanjutkan trading, tapi kemudian ia ingat bahwa tujuannya adalah untuk mencoba membuat 250 per hari. Dan dia melanjutkan trading bisa menghasilkan lebih dari 275, tapi bisa juga membuatnya kehilangan uang yang sudah didapat, yaitu 275 dolar tersebut. Lalu diputuskan untuk hanya melakukan demo pada sisa-sisa hari itu untuk melakukan sebuah transaksi demo dan menetapkan sebuah pikirannya pada sebuah tujuan yang dibuatnya tersebut. Salah satu pelajaran penting yang didapat trader kedua adalah para trader yang ia ketahui, baik yang independen maupun yang bukan, ialah alasan dari kesuksesan seseorang dalam bisnis ini adalah jika dia bisa bertindak sesuai dengan kepentingan utamanya, yaitu bukan bertindak pada tujuan kepentingan utamanya, bukan bertindak pada kebutuhan atau bertindak pada pikiran seperti trader pertama tersebut. Dia tahu bahwa berharap dan berdoa agar pasar bisa bergerak ke arah tertentu itu pun tidak memiliki sebuah dampak apapun terhadap ke arah mana pasar bergerak sebenarnya. Dilihat tidak hal yang membuat
seseorang berhasil dalam sebuah trading adalah apabila dia mengetahui kepentingannya, yaitu kepentingan utamanya untuk mendapatkan perdagangan yang menguntungkan dan menghindari perdagangan yang merugikan, atau setidaknya membuat sebuah kerugian tetapi tetap berada dalam jumlah yang kecil. Itu dari konsep dari trader kedua. Baik, nasihat dari trader independen yang sukses. Misalnya, trader kedua mungkin ingin menghasilkan 250 poin di perdagangan yang ternyata market memberikan hanya 150 poin. Jelaslah tidak peduli bagaimana Anda ingin mendapatkan 250 poin tersebut, tapi market memberi pergerakan hanya 150 poin. Tapi target seorang trader kedua ini adalah 250 poin. Jumlah paling maksimal itu pun sudah 150 poin yang diberikan pasar. Dan mungkin bahkan tidak sebanyak itu untuk mendapatkan keuntungan atau bergeraknya pasar. Pasar bisa memaksa untuk melakukan sesuatu. Anda tidak bisa mengontrol pasar untuk melakukan apa yang Anda inginkan. Jadi Anda mesti bisa mengontrol diri Anda untuk memenuhi kepentingan utama Anda. Jadi Anda harus memenuhi kebutuhan atau kepentingan Anda. Tujuan Anda adalah contohnya 250. Ternyata pasar cuman memberikan harga 150, sehingga dengan mengkombinasikan sebuah analisa yang lainnya. Tapi jika sudah mendapatkan sebuah target yang 250, itu harus berhenti karena bertindak pada tujuan utama. Karena trader kedua telah menemukan banyak trader yang mengerti ide tersebut, tidaklah sulit baginya untuk melakukan hal yang sama. Hal itu tidak mudah, tetapi mungkin lebih mudah bagi seorang trader kedua. Trader kedua daripada trader lainnya seperti trader pertama tadi, karena hal tersebut perdagangan seorang trader kedua sangat baik selama beberapa minggu selanjutnya. Dia secara konsisten menghasilkan 600 sampai 800 dolar per minggu selama bulan pertama. Tentu saja seperti kebanyakan orang yang lain, trader kedua mengalami beberapa kerugian, dan tetapi membuat beberapa kesalahan. Apabila ia mengalami sebuah kerugian, trader kedua memulai memvisualisasikan dalam pikirannya apa yang seharusnya dia lakukan untuk membuat perdagangannya menjadi sukses, atau untuk membuat sebuah kerugiannya makin sedikit. Dia akan melihat dalam pikirannya apa yang harusnya ia lakukan apabila menghadapi situasi yang sama di masa depan. Dia juga melakukan hal yang sama dengan perdagangan yang menguntungkan atau yang mendapatkan profit. Dia akan memberikan cara-cara bagaimana
ia membuat perdagangannya tetap untung lebih berhasil. Dan melihat bayangan tersebut dalam pikirannya secara berulang-ulang, dia melakukan hal-hal tersebut secara konsisten dan membantu trader kedua ini menghasilkan lebih dari 15.000 dalam 6 bulan pertamanya di dalam dunia trading. Karena apa? Dia menetapkan sebuah tujuan utama secara jelas dan melakukan apa yang merupakan kepentingan utamanya untuk mencapai sebuah tujuan tersebut. Apakah semuanya bekerja secara sempurna? Tidak, tapi hal tersebut bekerja cukup baik untuk membantunya menghasilkan jumlah uang yang banyak, yang sama hasilnya dengan dia tempat bekerja lamanya. Tapi sekarang ia melakukan apa yang selalu ia inginkan, yaitu menghasilkan uang melalui trading dari rumah sendiri. Nah, sekarang trader kedua sudah melakukan trading di rumah sendiri dan menghasilkan uang. Terus sementara yang trader pertama ini tidak seberuntung trader kedua, karena trader pertama ini tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang bisa mengajarinya tentang pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari trader kedua. Karena itu, trader pertama memutuskan bahwa trading tidak akan berhasil bagi dirinya. Itu kata trader pertama. Sekarang dia kembali ke bisnis percetakan. Dia masih memimpikan dunia trading. Dia mungkin bisa sukses bila dia pernah belajar untuk bertindak berdasarkan kepentingan utamanya, tapi dia tidak pernah belajar dari sebuah kesalahan ataupun bertindak pada tujuan utamanya. Baiklah, di video yang kali ini itu membahas seputar tentang bagaimana untuk menjadi seorang trader profesional ataupun trader yang sukses lebih maju, sehingga bisa mengatur atau memanajemen sebuah akun trading kita. Baiklah, ikutin terus di video berikutnya. Mungkin bisa nanti akan saya bahas mengenai sebuah visualisasi ataupun trading bebas emosi. Salam sukses dan salam profit.